Oke, selanjutnya saya coba ajarkan gimana cara menginput user ID pengguna, kemudian gimana cara setting privilege untuk user ID pengguna yang akan menjalankan program XI. Pertama, saya masuk ke menu bisnis partner, saya masuk ke master karyawan untuk menginput usernya. Oke, login name ini terserah mau tetap auto ataupun langsung namanya. Akan tetapi jika diketik nama ini tidak bisa diganti karena sudah terkunci sebagai primary key di program kita. Oke, dan jika auto, sistem akan mengenerate kode nama user secara otomatis. Saya contoh sebagai auto. Saya langsung bikin namanya saja, misalnya namanya Gita. Saya gunakan huruf kapital. Kemudian title harus diisi. Sebagai contoh, ini adalah orang purchasing. Oke, ini kelengkapannya semua. Mau diisi boleh, tidak diisi pun tidak apa-apa. Oke, ini saya langsung simpan. Kemudian untuk penentuan privilege-nya ada di menu yang namanya administration. Di sini ada setup user privilege. Oke, kita bisa pilih namanya di sini. Klik here selecting user. Contohnya kita tadi. Oke, saya proses. Di sini sudah ada menu untuk input privilege. Kita tinggal melihat saja berdasarkan menu yang ada di XI. Dia ada di bagian mana? Karena dia sebagai posisi purchasing, kita coba pilih di menu yang namanya purchase. Kurang lebih ini adalah semua hak user untuk bagian divisi purchasing. Oke, sebagai contoh, ini jika add dicentang untuk modul yang namanya purchase transaction unlock term, artinya jika saya centang dia bisa menentukan termnya atau jatuh temponya. Kemudian jika unlock price saya centang, artinya dia bisa membuka harga. Kemudian jika unlock invoice date ini saya centang, artinya dia bisa mengganti tanggal. Unlock diskon artinya bisa mengganti diskon. Dan ini banyak lagi hak-hak penggunanya. Oke, ini bisa diinfokan saja apa yang mau dikasih haknya agar dicentang. Ini untuk yang add. Kemudian sebagai contoh ini purchase transaction. Jika add-nya saya centang artinya bisa melakukan transaksi pembelian. Edit artinya bisa mengedit pembelian. Delete bisa menghapus pembelian. View bisa melihat transaksi pembelian. Print bisa mengeprint transaksi pembelian. Ini salah satu contoh yang ada di modul privilege-nya purchase. Ini juga berlaku untuk yang lain, untuk sales, inventory. Ini tinggal tentukan saja user ini berada di posisi mana. Oke, maka kita akan tentukan hak penggunanya. Jika sudah selesai, ini langsung simpan saja. Oke, setelah user yang kita buat tadi sudah selesai, kita coba langsung contohkan. Masuk dengan ID-nya, kita masuk ke program, saya pilih continue, kita masukkan, yaitu tadi login ID-nya adalah E007. Oke, passwordnya adalah 123456. Ini adalah password standar untuk user baru. Kita masuk. Oke, kita langsung contoh ke purchase, transaksi pembelian faktur. Saya pilih new. Oke, saya pilih supplier, contohnya Asian Pacific. Oke, saya tentukan tanggal, kemudian gudang. Setelah itu saya pilih produk yang mau saya beli dari supplier. Misalnya LED Samsung 24 inch. Saya beli 10 unit. Oke, saya lihat harga beli terakhir saya klik tombol button, yaitu saya beli terakhir dengan nominal Rp1.800.000. Ini saya add aja. Oke, setelah selesai ini saya langsung simpan.
Oke, maka jika saya lihat data transaksi pembelian sudah muncul. Ini pembelian ke supplier ASEAN Pacific. Oke, secara otomatis segala hak di purchase yang sudah kita berikan maka akan bisa terbuka. Akan tetapi jika kita contoh ke menu sales, kita pilih transaksi penjualan faktur, secara otomatis jika saya pilih new, program akan memunculkan warning yaitu you have no privilege karena memang tidak punya haknya. Oke, ini ada beberapa pilihan. Di sini jika saya klik permanent access, artinya secara otomatis nanti akan merequest hak ini secara permanen. Oke, akan tetapi ada beberapa pemberian hak secara temporary atau sementara. Oke, ini ada melalui fingerprint dengan challenge code, privilege, dan QR code. Sebagai contoh, saya gunakan yang privilege. Ini user ID-nya adalah saya ketik supervisor. Ini adalah ID saya. Saya masukkan password saya. Oke. Jika saya confirm, maka menunya akan terbuka. Oke, untuk hak tadi bukan hanya supervisor saja yang boleh, akan tetapi siapapun yang punya hak untuk melakukan transaksi yang diblok ini, secara otomatis jika digunakan ID dan passwordnya akan bisa terbuka. Oke, ini saya tutup. Oke, jika saya buka kembali, saya pilih new, maka akan minta otorisasi kembali karena sifatnya hanya temporary. Oke, dan ini untuk yang lain juga, lihat data penjualan maka tidak bisa juga. Untuk melihat stok juga tidak bisa ya, karena hak yang kita berikan hanya sebatas di menu purchase, maka dia bisa akses menu-menu yang ada di purchase yang sudah diberikan. Oke, inilah cara penentuan hak privilege pengguna user di program XAI.